Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon damai sejahtera Kristus memenuhi hati kami. Kami memohon hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 5, ayat 5 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, hidup dalam kekudusan, kejujuran, dan kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Bilangan pasal 5 masih berbicara tentang pentingnya hidup dalam kekudusan, kejujuran, dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam ketaatan dan tidak membiarkan dosa berkembang di dalam persekutuan mereka. Mari kita belajar ada 3 prinsip yang penting dari Bilangan pasal 5 yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kekudusan. Menjaga diri dari kenajisan. Bilangan 5 ayat 1 sampai 4. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan orang yang najis dari perkemahan agar persekutuan umat tetap kudus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa tinggal di tengah umat yang tidak menjaga kekudusan. Dosa menghalangi kita dari hadirat Tuhan. Kita harus menjauhi segala bentuk dosa dan hidup di dalam pertobatan dan juga kekudusan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yang kedua, kejujuran. Kejujuran berarti mengakui dan mau memperbaiki kesalahan. Bilangan pasal 5 ayat 5 sampai 10. Tuhan memberikan perintah agar seseorang yang berbuat dosa kepada sesamanya harus mengakuinya dan memberikan restitusi atau mengembalikan atau mengganti kerugian. Ini juga menunjukkan bahwa pertobatan sejati bukan hanya sekedar minta maaf, tetapi juga bertindak secara benar. Tuhan tidak hanya melihat ibadah kita, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kita pernah berbuat salah kepada seseorang, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mengakui dan juga mau memperbaikinya. Yang ketiga, kesetiaan. Bicara kesetiaan, itu ada hubungannya dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ayat 11 sampai 31. Bagian ini berbicara tentang hal kecemburuan. Hukum kecemburuan juga ternyata diatur, di mana Tuhan sendiri yang menguji kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Ini juga mengajarkan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan mengetahui isi hati manusia. Tuhan menginginkan hati yang murni dan setia, baik dalam hubungan kita dengan sesama kita, juga dengan pasangan hidup kita, maupun terlebih hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan? Apakah kita menjaga hati kita dari kecemburuan atau kepahitan atau ketidakpercayaan yang tidak berdasar kepada pasangan kita? Maka mari kita belajar melalui Bilangan pasal 5. 3 hal penting. Mari kita menjaga kekudusan dan menjauhi dosa, mengakui dan mau memperbaiki kesalahan dengan sesama, dan memiliki hati yang tulus dan setia kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, kejujuran, dan juga dalam kesetiaan.
Hari ini mari kita masing-masing mau berjanji atau berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran dan kesetiaan, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami berdoa memohon pimpinan pertolongan Roh Kudus sehingga kami diberikan kemampuan tidak hanya mendengar dan mengerti firman, tapi terlebih kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.